Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi Muhammad keunggulan yang harus kita contoh di masa Jawarado. Nabi ko mambok rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Sonang hati orang badake enjo rasul. Nyaman orang bila bertetangga dengan Nabi Muhammad. Aman orang bila berdampingan dengan Nabi Muhammad. Nggak ada beliau kurang rusuh. Di awak kadang-kadang tak banjir. Ada awak nak kurang rusuh. Maka orang yang terbaik itu kalau lahir kita sama Bapak. Bahasa sama. Orang menanti tersenyum, kita yang lahir menangis. Sama itu saja. Tapi barangkainya tidak sama. Yang terbaik inyo tersenyum meninggalkan dunia. Orang manani melepas keberangkatan. Bahwa orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Apa itu? Malam tadi di rumah sakit Ahmad Darwi Suliti. Kece orang namandonga aku aman kampung dan bukati lu. Tando ba namanya tuh tidak mampu menjadikan Rasul sebagai teladan. Jadi kalau mencontoh Nabi kita laksana pisang kole awak. Buahnya sabona kame, daunnya bambuet lope, batangnya kapal ube, nanureknya kama jadi ube, pakuno kasadul. Atau jadi manggi ya Pak. Potong buah manggi 3 batang dalam orang itu. Kita cabu atau kita baliaro? Balik dari baliaro kan tuh buah. Dia nyoba manfaat. Tado ngadek itu nyo diekspor. Padahal biasa nak pernah pergi ke porak, dia ada manggi 3 buah, aja sontak pergi ke porak mencibuk manggi dan 3 aja. Iwan apa berhasian tuh. Kadang-kadang tagak dek manggi nan 3 batang cako bawa lindo MPK. Nah dia MPK 1 kilo tanah dia apa ibu tanah tu manggi tu buat 3 batang dan pupuk supaya godangnya dia bermanfaat. Tapi cukup kacang niam. Tunggu dalam porak itu. Dan 3 batang dia sebatang lah. Kita pelihara kita cabut. Ada dicabut. Ini banyak mudaratnya. Kan tak dulu kawan beli pupuk tagak itu. Nah, dia pupuk 1 kilo MPK 1 kilo dek tuak kan ada lu. Tanah do kacang yang tumbuh di kolam. Orang lalu saja tahu bahasa itu kacang yang dibucuknya. Jadi kalau memang Rasulullah itu Bapak sebagai contoh teladan itu, Nabi di masa juga ada membawa rahmat. Fabima rahmat
Katiko disebabkan karena rahmat daripada Allah, kamu berlaku lunak lembut terhadap mereka. Nabi datang membawa rahmat, karena disebabkan rahmat dari Allah cakulah Nabi berhati lunak lembut. Maka orang pendidikan mengecek Bapak Ibu, segala sesuatu yang disampaikan lewat hati nyawa akan menyambung jojo hati. Katiko segala sesuatu cuma diucapkan lewat bibir, masuk telinga suwo, kedua telinga kita. Itulah ilun para wanadu. Aduh nalo lebih parah, masuk di suwo, kedua di suwo. Manantun bapak maka Rasulullah itu sebagai rahmat kehadiran beliau tidak hanya untuk kita orang yang beriman, tapi untuk semuanya. Kalau umat Nabi terdahulu lah terlampau ingkar, Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan azab. Nabi Nuh bermohon kepada Allah dikirim banjir. Nabi Lut bermohon kepada Allah dijungkir balikan perkampungan itu. Tapi Nabi Muhammad sarupa pun keengkaran kafir Quraisy, Nabi tidak pernah berdoa kepada Allah agar mereka diazab. Maka rahmat Nabi bagi orang kafir ditangguhkan azabnya. Ya Bu? Ya Bu? Anak yuk. Ditangguhkan. Di dunia enggak, tapi di akhirat nanti akan menerima. Maka untuk itu berarti man masyita. Pabuik sajalah anak sekonda hati, tapi ingat hidup akan mati. Bukti sebuah tradisi di masyarakat Arab jahiliyah, Pak. Tradisi itu adat tuh, jadi kecek lo sunnah. Sebab kadang-kadang kita salah memahami bahwa tradisi yang berlaku di masyarakat Arab jahiliyah, kalau ada seorang ibu melahirkan anak, nama nyusukan anak ceko ndak ibu do, ndak ibu kandungnya, tapi ibu susuan. Itu tradisi. Dulu kawan nama anggap sunnah, lagi anaknya, badai nak jadi ibunya menyusu dan menjalankan sunnah Rasul. Itu tradisi adat kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Dengan kehadiran Rasulullah ketika Nabi lah diangkat menjadi Rasul, wa bisaluhu bi amain, menyusukan anaknya ke 2 tahun sempurna. Di zaman Nabi, yo ndak ibu kandung anak menyusu, tapi dengan seorang ibu, namanya ibu susuan. Tradisi itu berlaku loh di negara yang anak tak menyusu jadi bukan doang, tapi jangan di padang hati. Yang itu namanya Bu, wajar talingok ini ndak ada nanane de awak, anak kan doang bunuh ibu kan doang, anak kan doang bunuh apa kan doang. Dia perilaku itu nan turun kayaknya. Nah namanya di padang hati bilo tanduaknya lah panjang tak tentu dek nyoing duaknya tuh. Maka biasanya turunlah perempuan dari kampung masuk ke kota Mekah mencari anak yang disusukan. Semua mereka yang turun dari kampung berlomba-lomba untuk mendapatkan anak dibawa ke kampung mereka untuk disusukan. Dan mereka selalu berlomba kalau dapat yang disusukan caku anak orang kayu. Pada itu. So itu prinsip. Orang yang kamu upah pasti menginginkan upah yang murah. Orang yang ngambil upah pasti menginginkan upah yang mahal. Kalau dek punya rumah upah tukang itu murah. Kalau dek tukang mahal.
Kalau dek tukang, kalau dapet upah tukang terus 150.000 sehari, makan 3 kali mengkawal kali. Kalau dia bisa meminta, kalau dia kan punya rumah, upah tukang tuh kalau dapet 7.5 sehari, projo sampai jam 5. Kalau dia bisa, nggak usah dia biaya putih ya bagi. Upah lope. Yo ndak ada ambil-ambil, nyuruh jaya nyombok. Itu prinsip. Orang yang kamu upah pasti menginginkan upah yang murah. Orang yang ambil upah pasti menginginkan upah yang mahal. Maka ibu-ibu yang datang dari kampung itu kalau dapat non disusukan siapa anak orang kayu, sehingga upahnya banyak. Ada loh bonus belakang itu. Maka sampailah Halimah di Tompek Siti Aminah. Kece Aminah, iyo Halimah, ambo punya anak seorang nangka disusukan. Tapi Halimah, sebelum anak ambo ko yang kau bawa ke kampung, perlu ambo sampaikan. Anak ambo ko anak yatim. Apa Muhammad, ya, indak meninggalkan rotonan banyak. Tujuan Aminah menyampaikan kondisi nan serupa itu supaya Halimah jangan terlampau baru tentang upah. Kalau anak yatim lata gambar itu digambarkan pula peninggalan apa Muhammad tidak banyak. Maknanya Aminah lah mengecekkan pokok padangnya. Kadang-kadang orang ngecek pokok padang tidak bisa tambah sekali. Kita roti namanya. Ujungnya Bapak tidak langsung diam dia Aminah. Dek Halimah di Cubojo Balenong di kota Mekah kok lain mendapat jual anak. Tapi lah konek Balenong jo suaminya dan seorang anaknya dan masih menyusu dengan itu. Tidak ada oleh anak yang tinggal diangkut dek kawan-kawannya ke dalam perkampungan. Mengeceklah suami Halimah yang bernama Haris. Oh Halimah, itu ambil selana ya. Nanupah jangan kau pikir-pikir. Mudah-mudahan anak yatim itu membawa berkah dalam rumah tangga gitu. Jawab selama yatim itu. Nanupah jangan kau pikir-pikirkan. Padahal inyo turun dari kampungnya menuju kota Mekah, dicari anak mereka disusukan, nan dicari sebenarnya upah. Suaminya cakap ringan saja, bibinya mengecekkan. Nanupah jangan kau pikirkan. Kok lain mengecek upah jangan pikirkan biaya hidup dan menanggung joli. Loh. Kan tak apa-apa jolian. Ngecek ke ibu digantung dan dapat tadi. Ujungnya Pak Halimah kok ndak ada kata membantah. Ketika sang suami mengecekkan, ambil selana yatim tu Halimah, nah lupa jangan kau pikirkan. Disambut langsung oleh Halimah. Mari dah kita jawab anak yatim. Iyo beda Halimah dahulu yo Halimah kini. Iya kok Halimah kini itu kecil udahnya. Ini jawab selana yatim tu nah lupa jangan kau pikirkan. Kontak kau udah kau menyusun. Halimah cakap langsung ya sambung ke cik suami. Dijemput anak yatim tadi yang bernama Nabi Muhammad ke tempat Siti Aminah. Padahalnya masih enggak sebelumnya. Ketika suaminya mengecekkan upah yang kau pikir-pikiran, tidak ada terbetik le di dalam hati Halimah untuk manggil upah. Dalam sejarah tidak punya terima. Ternyata Allah magiakan imbalan yang bukan main hebatnya. Tercatat di dalam sejarah kehidupan Rasul manusia yang sangat mulia, ibu susuan Nabi Muhammad Halimatus Sa'diyah, disebut oleh semua orang.
rupa-rupa. Tiba di tengah perjalanan, anakku batuk disusukan. Makanya begitu. Ya. Kadang-kadang di situ awak jauh ketinggalan. Negara nomor 1 pendidikannya di dunia, Finlandia. Nggak negara Islam nih, tapi menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Konsep utama pendidikannya An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kamu dari perut ibumu. Bah kondisinya la ta'lamuna syai'a, tanpa mengetahui sesuatu apapun.